Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Dimanapun kita berada, biarlah kiranya sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita. Dan damai sejahteranya juga selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Matius 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30, maka meleklah mata mereka. Judul renungan pagi hari ini, Yesus pasti tolong. Nah, kisah ini menceritakan Tuhan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Kita bisa membayangkan betapa berusahanya dan susah payahnya kedua orang buta ini mengikut Yesus. Dan sambil mengikut Yesus, mereka berseru dan memanggil nama Yesus. Tapi kenyataannya, Yesus tidak mendengarkan apa yang mereka serukan. Bahkan sepertinya Tuhan Yesus tidak menoleh kepada mereka atau melihat kepada mereka. Sepertinya Yesus cuek dan tidak peduli akan kedua orang buta ini yang mengikuti dan berseru memanggil nama Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, lihatlah, kita bisa belajar bahwa keterbatasan kedua orang buta ini tidak menjadi alasan buat mereka untuk tidak tetap mengikut Yesus. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan jadikan keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, sakit kita menjadi alasan untuk kita tidak mengikut Yesus. Untuk kita tidak beribadah, tidak berdoa, tidak setia kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara melihat kedua orang buta ini tetap setia mengikut Yesus dalam keterbatasan mereka, dalam kekurangannya. Di ayat 28 di situ dikatakan kemudian Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah itu Yesus menunggu kedua orang buta ini. Yesus tidak berkata kepada orang-orang saat itu, "Tutup pintunya karena ada kedua orang buta yang mengikuti saya dan mengganggu saya." Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus masuk ke dalam rumah, pintu itu tetap terbuka dan Yesus tetap menanti kedua orang buta ini. Dan ketika dua orang buta ini sampai kepada Yesus, Yesus berkata bahwa, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Artinya, percayakah kamu bahwa saya sanggup menolong engkau? Dan kedua orang buta ini berkata bahwa, "Ya Tuhan, kami percaya." Bapak Ibu Saudara bisa melihat keadaan orang buta ini ketika mereka berdua masuk ke dalam sebuah rumah dan mendapatkan Yesus. Yesus kemudian berkata kepada mereka, menguji mereka apakah mereka tetap beriman, apakah mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Dan saudara lihat di dalam ayat 29 di situ dikatakan bahwa Yesus menjamah mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan kemudian ayat 30 berkata bahwa maka meleklah mata mereka. Meleklah mata mereka artinya maka terbukalah mata mereka. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ketika kita mau mujizat, kita mau Tuhan menolong kita. Pertama, jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah kecewa. Jangan jadikan masalah, persoalan, kelemahan, kesakitan kita menjadi alasan untuk kita tidak mengikut Yesus. Karena di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu." Jadi musuh utama dari iman yaitu tawar hati. Nah, tawar hati adalah keadaan hati yang tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi gairah. Ketika orang sudah mengalami tawar hati, mengalami putus asa, mengalami hati yang kecut, hati yang pesimis, maka kekuatan mereka tidak ada lagi. Tapi ketika kita tetap kuat di dalam Tuhan, hati kita tidak tawar,
Di situ kita memperoleh kekuatan baru. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, menjadi pelajaran buat kita pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan seperti kedua orang buta ini. Ketika mereka mengikut Tuhan, mereka memanggil-manggil nama Yesus. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak mau menolong mereka. Seolah-olah Tuhan Yesus mengabaikan, cuek dengan keberadaan mereka. Tapi lihatlah, ketika mereka tetap setia mengikut Tuhan, Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu sesuai dan menurut imanmu. Maka kedua orang buta ini kemudian bisa melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi persoalan, masalah kita, percayalah Tuhan Yesus pasti menolong. Mungkin tidak secepat dengan doa yang kita minta kepada Tuhan, tapi percayalah Tuhan Yesus pasti menolong tepat pada waktunya, asalkan kita tidak putus asa, kita tetap bersemangat, kita tetap bergairah, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah yang memperhatikan, Engkau Allah yang peduli di dalam kehidupan kami. Ketika ada doa-doa yang kami naikkan kepadamu dan seolah-olah Engkau belum menjawab, berikanlah kami kekuatan untuk tetap kuat dalam iman kami, untuk kami tetap berpengharapan dan tidak putus asa dan tidak kecewa. Karena kami percaya pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Jangan biarkan hati kami menjadi tawar Tuhan. Jangan biarkan hati kami menjadi kecewa. Tapi biarlah kami tetap beriman, kami tetap berpengharapan dan percaya sungguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.